Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Okay, students, the topic for today is about present perfect tense. Ya, kita akan lanjut tenses, yaitu tentang present perfect tense. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari present perfect tense, perhatikan terlebih dahulu, look at carefully at the sentence. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. I have read this book 3 times. Saya sudah membaca buku ini 3 kali. We have known each other for 10 years. Kita sudah saling mengenal satu sama lain selama 10 tahun. They have been waiting for 2 hours. Mereka telah menunggu selama 2 jam. She has lived in this house for many years. Dia telah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun. Nah, dari kalimat-kalimat berikut ini, mungkin kalian sudah dapat mengambil gambaran tenses apa yang akan kita pelajari. Nah, jadi present perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau tindakan yang baru saja terjadi. Ya, baru saja terjadi sehingga hasilnya atau akibat dari tindakan tersebut masih dapat dilihat hingga saat dibicarakan. Jadi kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau dan masih bisa dapat dibicarakan hingga saat ini. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Action that started in the past and have continued into the present. Kejadian yang bermula di masa lampau dan berlanjut ke masa sekarang. In the past. I dropped my wallet yesterday. Saya menjatuhkan dompet saya kemarin. Terjadinya di masa lampau, in the past, kemarin. Lalu, in the present, waktu saat ini, I don't have my wallet now. Saya tidak memiliki dompet saya saat ini. Nah, gabungan antara past dan present jadilah present perfect. I have lost my wallet. Saya sudah kehilangan dompet saya. Sudah, ada kata sudah atau telah. Terjadi di masa lampau dan kamu bicarakan saat ini. Saya sudah menghilangkan dompet saya. Nah, struktur kalimat dari present perfect tense. Yang pertama akan kita pelajari adalah kalimat verbal. Dikatakan kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja pada kalimat tersebut. Untuk kalimat positif, ya, rumusnya subject plus auxiliary verb. Auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang digunakan adalah have atau has, tergantung dengan subjeknya. Kalau have, subjek yang digunakan adalah I, you, we, they. Sedangkan auxiliary verb has digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, selanjutnya plus dilanjutkan dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Nah, kamu bisa lihat bentuk-bentuk irregular verb atau regular verb di dalam kamus, in your dictionary. Bentuk negatifnya gampang, subject plus auxiliary verb have atau has ditambah not plus verb 3. Sedangkan bentuk interrogatifnya, auxiliary verbnya dipindahkan ke depan, setelah itu diikuti subjek, lalu verb 3 dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, example. Contoh pertama. Riri has repeatedly sung this love song since yesterday. Riri telah berulang kali
menyanyikan lagu cinta ini sejak kemarin. Nah, Riri sebagai subjek, Riri itu she, maka diikuti dengan auxiliary verb has, dan diikuti dengan kata kerja ketiga, sang. Sang ini berasal dari kata infinitif atau kata kerja dasar sing, yang artinya bernyanyi. Repeatedly ini adalah kata keterangan. Riri telah menyanyikan lagu cinta ini sejak kemarin. Nah, itu dia bentuk positif. Kalau bentuk negatifnya, they have not told me about this story before. Mereka tidak atau belum memberitahu saya tentang cerita ini sebelumnya. Mereka tidak pernah menceritakan kepada saya tentang cerita ini sebelumnya. Subjek they diikuti dengan auxiliary verb have, lalu diikuti not, lalu kata kerja bentuk ketiga told. Told ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari infinitif tell, yang artinya adalah memberitahu. Selanjutnya, contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya adalah have you called him twice? Sudahkah kamu menelponnya 2 kali? Ya, diawali dengan auxiliary verb have, lalu diikuti dengan subjeknya you, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga call, lalu setelah itu objek dan keterangan. Call merupakan kata kerja bentuk ketiga dari call, yang artinya menelpon. Oke, gampang ya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah penggunaan auxiliary verb have atau has sesuaikan dengan subjeknya, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, selanjutnya adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak terdapat kata kerja di dalamnya. Ya, tidak ada kata kerja. Maka, untuk mengganti kata kerja tersebut, digunakanlah kata kerja be. Jadi kalimat nominal semuanya ini pakai be. Tidak ada kata kerja digantikan dengan be. Rumusnya adalah untuk kalimat positif, subject plus auxiliary verb sama have atau has, lalu diikuti dengan been. Been ini adalah bentuk kata kerja ketiga dari be. Bentuk negatifnya, subject plus auxiliary verb have atau has, diikuti not, diikuti been. Interrogatifnya, auxiliary diletakkan di depan have atau has, diikuti dengan subjek, lalu diakhiri dengan been, kata kerja ketiga dari bentuk be, jadinya been, lalu diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, you have been a singer since 2014. Kamu telah menjadi penyanyi sejak tahun 2014. Subjek you diikuti dengan auxiliary verb have, diikuti dengan been, kata kerja bentuk ketiga dari be. A singer since, penyanyi ini adalah objek, since 2014 keterangan waktu. Oke, untuk kalimat negatifnya, I haven't been here since yesterday. Saya sudah tidak di sini sejak kemarin. I, subjek I diikuti have, auxiliary have diikuti dengan not, have tambah not bisa disingkat menjadi haven't. Lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga dari be, yaitu been. Here merupakan objek, since yesterday, sejak kemarin. Saya sudah tidak di sini. Nah, tidak ada kata kerja di dalamnya. Sudah tidak di sini sejak kemarin. Karena tidak adanya kata kerja, maka memakai to be. Lalu, kalimat interrogatif, has he been away from home before? Sudah pernahkah dia jauh dari rumah sebelumnya? Has he been away from home before? Auxiliary verb has diikuti dengan subjeknya he,
lalu diikuti dengan been. Nah, selanjutnya adalah komplement atau pelengkap. Oke? Nah, selanjutnya adalah common adverbs in present perfect tense. Kata keterangan yang biasa muncul pada present perfect tense. Contoh yang pertama adalah just. Just artinya adalah a very short time ago. Dalam waktu singkat, beberapa waktu yang lalu. Singkat. Just artinya baru saja. Are you hungry? No, I've just had dinner. Apakah kamu lapar? Tidak, saya baru saja makan malam. Is Tom here? No, I'm afraid he's just gone out. Apakah Tom di sini? Tidak, saya takut dia baru saja keluar. Nah, itu dia ya. Baru saja, just. Baru saja. Selanjutnya adalah already. Already. Before now or earlier than you expected. Sebelum saat ini atau lebih awal dari yang kamu kira. Already ini artinya adalah sudah. Sudah. What time does the film start? Jam berapa filmnya mulai? It has already started. Itu sudah dimulai. Subject it, lalu diikuti dengan has, lalu kata keterangan already, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, start. Start, bentuk ketiganya, started. It has already started. Filmnya sudah dimulai. Already artinya sudah. Selanjutnya yet. Yet artinya belum. Before now, sebelum sekarang atau singgah saat ini. He hasn't arrived yet. Dia belum tiba. Dia belum tiba. Have you eaten the apples yet? Sudahkah kamu memakan apelnya? Apelnya. Yet artinya belum. Selanjutnya for. For, talk about a period or duration of time. Mengenai tentang periode atau durasi waktu. Contohnya, he has lived in Paris for a long time. Dia sudah tinggal di Paris selama waktu yang lama. Atau untuk waktu yang lama. We're going to New York for the weekend. Kami akan pergi ke New York selama akhir pekan. For artinya selama. Sedangkan since artinya adalah sejak. Sejak. I have lived here since 2010. Saya sudah tinggal di sini sejak tahun 2010. I have been walking since 5 p.m. Saya sudah berjalan sejak jam 5 sore. Oke. Since artinya sejak. Selanjutnya adalah ever atau never. Nah, jadi ever atau never. Ever ini artinya pernah, sedangkan never artinya belum pernah. Contohnya, have you ever been to Europe? Sudahkah kamu pernah ke Eropa? Have you ever been to Europe? Sudahkah kamu pernah ke Eropa? Auxiliary verb diletakkan di awal, setelah itu diikuti dengan subject, lalu kata keterangan ever, dan diikuti dengan been. Dan selanjutnya adalah pelengkap. Sudahkah kamu pernah ke Eropa? Yang kedua, he has never been abroad. Dia tidak pernah keluar negeri. Dia tidak pernah keluar negeri. Memakai been karena dalam kalimat ini tidak ada ditemukan yang namanya kata kerja. He has never been abroad. Dia tidak pernah keluar negeri. He, subjek he diikuti has, diikuti kata keterangan never, artinya tidak pernah, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga, verb 3, lalu pelengkap.
He has never been abroad. Dia tidak pernah ke luar negeri. Oke. Nah, setelah kamu paham, kerjakanlah kuis pertemuan ke-14 kita ini. Gampang saja. Kamu tinggal mengubah kalimat di bawah ini ke bentuk present perfect tense. Contohnya ini. I play tennis. Ini bentuknya adalah present tense. I play tennis. Saya bermain tenis. Kamu ubah ke dalam present perfect tense. Saya sudah bermain tenis. I have played tennis. Subjek diikuti dengan have atau has, diikuti dengan kata kerja ketiga, lalu diikuti dengan komplement atau pelengkap. Nah, kerjakan nomor 1 sampai nomor 8. Okay, students, that's all the lesson for today. I hope you can understand. If you have a question, please tell me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.